Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meros Daletopang, NIM 19014020033 dari kelas 5A Pendidikan Matematika Universitas Cokro Aminoto Pelopo. Di video ini saya akan menjelaskan cara mengerjakan contoh soal dari materi isometri dan similaritas. Nah, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah geometri transformasi. Contoh soal yang pertama itu tentang isometri. Diberikan soal, T adalah sebuah transformasi yang ditentukan oleh TP sama dengan X min 5, Y plus 3 untuk semua titik P, X, Y elemen U. Nah, selidiki apakah T termasuk suatu isometri. Nah, untuk materi isometri, kita akan menentukan atau memisalkan dua titik awal, yaitu misalnya titik A 1,0 dan titik B 0,1. Nah, kita akan menentukan bayangannya. Nah, bagaimana cara menentukan bayangan dari titik awal ini? Yaitu dengan cara titik ini kita mensubstitusikan masuk ke dalam persamaan X min 5, Y plus 3. Yang pertama, untuk A. Untuk mencari nilai X A aksennya, kita substitusi nilai X-nya yaitu 1 ke dalam persamaan X min 5, maka hasilnya minus 4, dan nilai Y-nya itu 0 kita substitusikan masuk ke dalam persamaan Y plus 3 sama dengan 3. Sama halnya untuk mencari bayangan dari titik B ini, kita substitusikan masuk nilai X-nya, maka menghasilkan minus 5. Kita substitusikan nilai Y-nya itu 1 ke dalam nilai persamaan ini, maka hasilnya 4. Jadi itu cara untuk menentukan bayangan titiknya. Kemudian langkah selanjutnya, sesuai dengan syarat isometri bahwa jarak awal itu sama dengan jarak bayangannya, di mana akar XB min XA kuadrat ditambah YB min YA kuadrat sama dengan akar XB aksen min XA aksen kuadrat ditambah YB aksen min Y aksen kuadrat. Nah, jadi di sini kita akan menghitung ruas kiri dan ruas kanan. Yang pertama, ruas kiri itu kita substitusikan masuk nilainya, yaitu di mana nilai XB-nya sama dengan 0, nilai XA-nya sama dengan 1, itu dikuadratkan, ditambah nilai YB-nya sama dengan 1, dan nilai YA-nya itu sama dengan 0, itu kita kuadratkan. Begitupun dengan yang ada di ruas kanan. Kita masukkan nilai dari XB yaitu minus 5 dan nilai dari XA-nya yaitu minus 4, karena di sini minus maka menjadi plus 4, itu dikuadratkan. Ini juga YB aksen itu nilainya 4 dan nilai dari YA aksen itu sama dengan 3. Nah, setelah itu kita jumlahkan sehingga ini 0 dikurang 1 sama dengan minus 1 kuadrat, 1 dikurang 0 sama dengan 1 kuadrat, hasilnya sama dengan akar 2. Seperti ini juga, min 5 ditambah 4 sama dengan minus 1 kuadrat, dan 4 dikurang 3 sama dengan 1 kuadrat, dimana min 1 kuadrat itu sama dengan 1, dan 1 kuadrat itu sama dengan 1. Jadi hasilnya yaitu akar 2. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa hasil penjumlahan di ruas kiri yaitu akar 2 dan hasil penjumlahan di ruas kanan itu ada akar 2, sehingga dapat dikatakan bahwa persamaan dari TP ini yaitu X min 5, Y plus 3 termasuk isometrik. Mengapa? Karena jarak awalnya ini sama dengan jarak bayangannya, seperti itu. Contoh soal selanjutnya yaitu tentang similaritas. Nah, di sini diberikan segitiga sebangun PQRST, di mana kita disuruh untuk menentukan panjang dari PS ini. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama kita buat dua segitiga yang terpisah. Mengapa saya katakan dua segitiga yang terpisah? Karena bangunan yang diberikan di soal ini memang merupakan segitiga sebangun yang di dalamnya terdapat dua segitiga. Nah, dimana jika kita pisahkan menjadi dua segitiga, maka seperti ini, ada segitiga besar PQR dan segitiga kecil SQT. Nah, langkah selanjutnya itu pertama kita akan menentukan nilai dari
PQ terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan bandingkan, yaitu SQ per PQ sama dengan TS per RP. Nah, nilai-nilai ini kita dapatkan dari ini. Nilai SQ yaitu 6 cm, nilai PQ belum diketahui, nilai dari TS yaitu 3 cm, dan nilai dari PR atau RP sama dengan 5 cm. Nah, setelah itu di sini berlaku perkalian silang. Di mana PQ dikali 3 sama dengan 3 PQ dan 6 dikali 3 sama dengan 30. Maka nilai dari PQ itu sama dengan 30 dibagi 3 sama dengan 10 cm. Nah, setelah kita menentukan panjang dari PQ ini, selanjutnya kita akan menentukan PS-nya. Jadi PS-nya sudah bisa kita tentukan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa untuk menentukan panjang PQ, maka itu caranya dapat kita PS ditambah dengan SQ. Maka berlaku seperti ini. PQ sama dengan panjang PS ditambah dengan SQ. Di mana nilai PQ tadi itu ada 10 dan PS-nya belum diketahui, dan nilai dari SQ tadi ada 6 cm. Maka seperti ini. PS-nya kita pindahkan, 10 pindah ruaskan menjadi PS sama dengan 10 dikurang 6 sama dengan 4 cm. Jadi panjang PS adalah 4 cm. Nah, jadi di sini 4 cm dan di sini ada 6 cm.